Pada tanggal 3 Mei tahun 2014 guys, ada seorang petugas housekeeping bernama Bibi Lee. Nah, Bibi Lee ini seperti biasa, dia melakukan rutinitas melakukan pekerjaannya. Ia bekerja di sebuah hotel di Guangzhou. Hari itu, Bibi Lee masuk ke sebuah kamar hotel untuk membersihkan kamar tersebut. Tapi Bibi Lee ini merasa heran karena kamar itu terlihat sangat rapi, seolah-olah baru saja dibersihkan oleh seseorang. Namun di sini saat dia melihat ke arah kamar mandi, dia melihat lubang pembuangan air tergenang. Mulanya Bibi Lee menduga mungkin tertutup oleh gumpalan rambut, atau istilahnya seperti rambut rontok lah guys. Nah, dia ini langsung segera menarik benda yang menyumbat tersebut. Namun, ternyata bukan rambut guys, melainkan daging yang mirip dengan daging manusia. Tanpa ragu, Bibi Lee segera melaporkan penemuan tersebut kepada petugas front desk yang langsung menghubungi pihak berwajib. Ketika pihak berwajib tiba, mereka memeriksa kondisi kamar tersebut. Lalu, potongan daging tersebut mereka kirim ke lab forensik untuk diuji. Dan benar saja, hasilnya menyatakan bahwa itu adalah potongan daging manusia. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2014 di Guangzhou, China. Nah guys, daging yang ditemukan tersebut ternyata milik seorang wanita guys. Polisi segera menanyakan kepada petugas resepsionis, siapa yang terakhir kali menyewa kamar tersebut? Tanya si pak polisi ini. Dan ternyata yang menyewa terakhir kali adalah seorang wanita bernama Yang Mucil. Dia check-in pada 30 April 2014 atau 5 hari sebelum penemuan polisi itu. Petugas hotel mengatakan bahwa beberapa saat setelah ia masuk ke kamarnya, wanita itu kembali mendatangi petugas untuk meminta perlengkapan mandi. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya, dan itu adalah kali terakhir petugas melihatnya. Pihak berwajib lalu menghubungi keluarga Yang Mucim terkait kejadian ini. Pihak keluarga mengatakan bahwa Yang Mucim pergi berlibur. Namun sudah beberapa hari pihak keluarga mencoba menghubunginya, tapi tidak mendapatkan respon. Polisi menduga bahwa korban telah dibunuh dan jasadnya dimutilasi oleh seseorang. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah si pelaku merampoknya? Namun, ketika polisi memeriksa rekening bank korban, tidak ada uang yang hilang. Polisi pun memeriksa rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman CCTV, sosok korban terakhir kali terlihat di lantai bawah toilet tes. Kemudian kembali ke kamarnya di lantai atas. Setelah itu, sosok korban tidak pernah lagi tertangkap kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV juga terlihat seorang pria berkaus ungu, mengenakan celana jeans, topi, dan masker, masuk ke kamar dan langsung menuju lantai atas masuk ke kamar Yang. Apakah dia si pembunuh mengerikan itu? Selama 3 hari, pria misterius itu berulang kali masuk dan keluar hotel dengan tenang. Ia juga selalu membawa kantong plastik berisi sesuatu. Dan dalam rekaman terlihat juga ia membawa benda yang tampaknya agak panjang.
Spekulasi pihak berwajib itu mengantungai kaki milik Yang. Penyelidikan pihak berwajib terus berlanjut, tak hanya memeriksa CCTV hotel. Pihak berwajib juga melanjutkan pemeriksaan pada rekaman CCTV di jalan. Pihak berwajib melihat pria itu membawa kantong plastik menuju pasar yang berada tak jauh dari hotel. Polisi menduga bahwa pria itu membuang kantong plastik berisi jasad di pasar. Dan ternyata dugaan polisi benar. Kantong plastik berisi daging manusia ditemukan di tempat sampah dekat sebuah toko penjual daging. Polisi mengamati dari teknik dia memotong daging dengan rapi. Pria itu adalah seorang dokter bedah atau penjagal hewan. Namun, siapakah pria misterius dan kejam itu? Polisi mulai mencari informasi dengan menanyakan kepada orang-orang di pasar dengan menyebutkan ciri-ciri pria tersebut seperti yang terlihat pada rekaman CCTV. Dan hanya seorang sopir bajai yang memberikan informasi berguna. Si sopir mengatakan, pria bertopi dan bermasker itu menumpang bajainya dan ia meminta diantar ke sebuah penginapan di desa Xingfeng. Lalu pria itu memberikan tips sebesar 200.000 kepada sopir. Polisi mengetahui bahwa di desa Xingfeng terdapat sebuah pusat pembuangan sampah. Apakah mungkin pria tersebut telah membuangnya di sana? Polisi lalu menuju ke penginapan di desa Xingfeng. Setelah memperoleh informasi dari petugas hotel, mereka langsung menyergap sebuah kamar. Di dalamnya, terlihat seorang pria yang jelas terkejut tak ragu. Polisi segera menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Pria tersebut bernama Chang Seng yang berusia 35 tahun. Ia mengaku pernah menjalani masa penahanan atas kasus perampokan sebelumnya. Dan setelah bebas, ia mencari pekerjaan sebagai penyembelih hewan. Saat diinterogasi oleh polisi, terlihat bahwa ia tetap tenang dan tidak gentar. Ketika ditanya mengenai motifnya dalam pembunuhan tersebut, Chang menjawab dengan tegas, "Ada seseorang yang membayar saya untuk melakukan pembunuhan itu." Kemudian, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi mengenai kasus ini. Yang Mucin, seorang wanita muda yang cantik dan berusia 20 tahunan, bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan. Kehidupan pernikahannya terlihat bahagia dan suaminya sangat menyayanginya. Dia adalah sosok yang menarik dan mempesona. Meskipun sudah menjadi istri orang, banyak pria yang tertarik padanya dan mencoba mendekatinya. Salah satunya adalah He Xiang, atasannya sendiri. Ternyata, Yang juga terpikat oleh bosnya itu. Keduanya terlibat dalam hubungan terlarang. Tanpa sepengetahuan suami Yang atau istri He, Yang telah jatuh cinta dengan He dan meminta cerai kepada suaminya. Namun sang suami menolak. Dalam kekesalannya, Yang berbagi keluh kesah kepada kekasihnya tentang penolakan suaminya untuk bercerai. Mereka sepakat untuk menggunakan jasa seorang kenalan He yang bernama Chang Sang untuk menghilangkan nyawa suami Yang dengan pembayaran sebesar 600 juta rupiah. Mereka menyuruh Sang untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang terlihat seperti tabrakan, sesuai instruksi yang mereka berikan. Pada hari yang telah ditentukan, suami Yang melalui rute biasa yang sering dilewatinya. Sang dengan cepat menabrak mobil pria itu begitu melihatnya. Suami Yang tewas dalam kecelakaan tersebut. Dan Chang ditangkap dan didakwa. Di pengadilan, Yang menangis dan sangat sedih. Namun, dia tidak menuntut Chang dan menerima kepergian suaminya dengan berat hati. Sang hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun dan kemudian dibebaskan.
Setelah kepergian suaminya, di depan keluarganya, yang terlihat sebagai seorang janda yang berkabung, berjanji bahwa demi cintanya pada sang suami, dia tidak akan menikah lagi. Namun, di belakang keluarganya, dia menjalin hubungan gelap dengan si bos. Kini Yang telah bebas dari ikatan pernikahannya dan menaruh harapan pada si bos, menginginkan untuk dinikahi. Namun, si bos sudah memiliki keluarga dan sebenarnya tidak memiliki niat untuk menikahi Yang. Baginya, Yang hanyalah seorang simpanan. Meskipun begitu, Yang tetap tidak menerima hal tersebut. Dia mendesak berkali-kali agar dinikahi oleh si bos, bahkan sampai pada titik mengancam. Yang mengancam bahwa jika si bos tidak segera menceraikan istrinya dan menikahinya, dia akan membongkar perselingkuhan mereka kepada keluarga dan kantor. Tentu itu akan merusak karir dan reputasi si bos. Zaman itu, He sangat marah, segera menghubungi Chan Sang dengan perintah yang jelas, bunuh Yang. Dia memberikan bayaran sebesar 600 juta rupiah, jumlah yang sama dengan yang dia berikan kepada Chang untuk membunuh suami Yang. Saat waktu yang dinantikan tiba, pada 30 April tahun 2014, Yang mengajak He untuk berkencan di sebuah hotel. Meskipun sebenarnya tidak berniat untuk pergi, He pura-pura menyetujuinya. Dia kemudian memerintahkan Chang untuk pergi ke hotel tersebut dan membunuh Yang, sambil memberi instruksi untuk membawa pisau si jasadnya. Di kamar hotel, Chang menyerang Yang sesuai perintah dan membunuhnya, lalu membunuh si jasadnya. Berdasarkan pengakuan Chang, polisi berhasil menangkap He. Keduanya kemudian diadili, dan atas perbuatannya yang keji, keduanya dijatuhi hukuman mati. Kisah tersebut mengingatkan kita akan bahaya dan konsekuensi yang dapat timbul dari hubungan terlarang. Keinginan untuk memenuhi hasrat pribadi dengan cara-cara yang tidak bermoral. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saran dan kritik sangat membantu. Bye-bye guys.